Selamat malam. Salam Opa Oma, PKLU, GPIB di mana saja berada. Semoga berkat kesehatan dari Tuhan Yesus menyertai Opa Oma. Malam hari ini kita berjumpa di program PKLU Membaca Alkitab. Dan perkenalkanlah, saya Sutomo, Ketua PKLU Jemaat GPIB Gereja Marturia, Kota Bandar Lampung. Opa Oma, kekasih Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa, memohon bimbingan Tuhan. Bapa yang Maha Agung dan Maha Mulia, ya Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Karena kasih dan bimbingannya, Tuhan yang selalu diberkatkan kepada kami. PKLU yang kami merasakan sampai saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami PKLU GPIB telah siap untuk membaca firman-Mu, dan kiranya Tuhan kuduskan, biarlah firman ini kami mengerti dan menjadikan pegangan dalam kehidupan kami. Amin. Opa Oma kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan malam hari ini diambil dari Sabda Bina Umat 2 Samuel 10 ayat 4 sampai 5 yang berbunyi demikian. Lalu Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Hal ini diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka. Sebab orang-orang itu sangat diperlukan. Raja berkata, "Tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh, kemudian datanglah kembali." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan dan melakukan kebenaran firman ini dalam kehidupannya. Haleluya. Opa Oma, selanjutnya kami akan membacakan renungannya di dalam Sabda Bina Umat yang berjudul Menghargai seseorang sekalipun gagal mengerjakan tugas
yang dipercayakan. Ketika seorang pemimpin mengutus seseorang atau beberapa orang dengan berbagai tugas penting, maka sudah barang tentu ia akan dibekali utusannya dengan berbagai kebutuhan seperti informasi dan hal lainnya terkait tugas yang mereka emban. Harapan dari si pemimpin adalah utusannya harus berhasil mengerjakan tugas yang dipercayakan dan pulang dengan selamat. Perlu untuk diketahui, tidak selalu harapan sang pemimpin itu menjadi kenyataan. Ketika utusannya tidak berhasil mengerjakan tugas yang dipercayakan, apa yang akan dilakukan terhadap utusannya? Mari simak cerita yang disampaikan dalam kitab 2 Samuel 10, 4-5. Daud dan Nahas, Raja Amon, bersahabat sekalipun bangsa Amon dan bangsa Israel saling bermusuhan. Ketika Nahas Raja Amon meninggal dan anaknya Hanun menjadi Raja Amon, menggantikan ayahnya, Daud ingin menjalin persahabatan dengan Hanun, Raja Amon. Sebagaimana dengan Nahas, Raja Amon, maka Daud mengutus beberapa orang pegawainya untuk menyampaikan bela sungkawa kepada Hanun. Harapan Daud, Hanun Raja Amon mau menjalin persahabatan dengan Daud seperti yang diperbuat Nahas ayahnya. Ternyata harapan Daud tidak menjadi kenyataan. Kitab 2 Samuel 10:4 mengatakan, Hanun menyuruh menangkap pegawai-pegawai Daud itu. Disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah sampai pantat mereka. Kemudian dilepasnya mereka. Ketika Daud mengetahui perlakuan Hanun terhadap utusannya, Daud tidak mau mempermalukan mereka. Melalui orang suruhannya, Daud menitip pesan kepada para utusannya, tinggalkan di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali. Sebagai pemimpin ataupun orang tua, kita harus teladani sikap Daud. Hargailah mereka ataupun anak cucu kita, sekalipun mungkin mereka gagal mengerjakan tugas yang kita percayakan. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca di dalam renungan tadi. Semoga renungan ini dapat menambah kekuatan iman kita. Ajarku mengatur maksud hidupku, jangan mementingkan hanya diriku.
sesamaku. Opa Oma, bacaan dan renungan firman Tuhan ini kita tutup dengan doa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang bertakhta di dalam surga, kembali kami PKLU GPIB bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberi kemampuan kepada PKLU GPIB untuk melaksanakan program PKLU, membaca firman-Mu. Dan kiranya program ini Engkau bimbing dan tuntun agar program ini dapat meneguhkan iman dan perbuatan kami dan seluruh anggota PKLU GPIB di dalam kehidupannya masing-masing. Kami juga berdoa untuk Dewan PKLU GPIB Sinode. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kemampuan dan akal budi untuk mengarahkan dengan program-program yang semakin sempurna, sehingga membuat semangat PKLU untuk tetap berprestasi ini dapat terwujud kepada kami, Pilkat PKLU GPIB, di seluruh tingkat sinodal. Kesempatan ini kami juga berdoa untuk semua anggota PKLU GPIB di gereja-gereja GPIB di seluruh sinode. Kiranya Tuhan memberkati di masa lansia ini, agar selalu dalam kondisi yang sehat, damai sejahtera, dan Tuhan membentengi dan melindungi dari penyebaran atau pandemi COVID-19. Bagi opa oma yang sedang terganggu kesehatannya atau dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menjamah untuk kesembuhan yang sempurna bagi mereka. Begitu juga bagi opa oma yang memiliki masalah-masalah yang menjadikan beban dalam kehidupannya. Kiranya Tuhan menolong, menopang kepadanya, agar meringankan dan membebaskan beban-beban yang dirasakan. Dan kami berdoa untuk para pemimpin bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati agar para pemimpin bijaksana untuk mengambil keputusan-keputusan sehingga tidak menimbulkan perpecahan bangsa kita, namun justru menjadikan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan kepadamu. Hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Opa oma, selamat malam dan selamat istirahat. Tuhan Yesus memberkati.